Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya oleh karena Tuhan telah berkenan bagi kita hari ini untuk menjalani kehidupan sepanjang hari. Dan begitu pentingnya, begitu rindunya kita untuk mendengar firman Tuhan sebagai dasar dari seluruh kehidupan gerak langkah kita hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa Sorgawi yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan. Kami bersyukur karena kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami hari ini. Dan kami pun memuliakan Engkau dengan mempersiapkan seluruh hidup kami untuk Tuhan hari ini dengan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami telah siap mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan dan penyelamatan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita akan dengar dan renungkan hari ini adalah Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Terpujilah Kristus dan berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Saudara-saudara, tema kita pagi ini kita usung, ikutlah aku. Saudara, tema yang tidak lazim lagi bagi kita, ikutlah aku, sangatlah luar biasa bagi kita. Karena kalau Yesus katakan ikutlah aku, ini bukan soal persoalan dunia lagi. Saudara-saudara kekasih, tetapi ikutlah aku adalah persoalan yang kekal dalam hidup, baik di bumi maupun di sorga. Karena itu kata ikutlah aku untuk di dunia adalah melakukan kehendak Allah. Dan itu adalah bahagian dari apa yang kita rindukan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kalau Yesus mengajak kita ikutlah aku, ini persoalan yang sangat penting, sangat mendasar, bukan saja soal di dunia, tetapi soal kehidupan yang kekal. Nah, kehidupan yang kekal inilah harus dikerjakan di dalam hidup orang percaya di dunia ini. Karena itu Yesus melihat seorang yang berdosa, yaitu orang Lewi di sini, seorang yang bernama Lewi
pemungut cukai. Yesus melihat tentang hal ini, betapa pentingnya ajakan Yesus bagi orang yang berdosa. Dan Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Dan Yesus melihat itu, lalu mengajak Lewi untuk mengikut dia. Satu keputusan yang tepat dan spontan yang dilakukan Lewi. Ia merespon kasih karunia Allah dalam hidupnya, lalu mengikut Yesus. Dan sangat menarik saudara-saudara, mengikut Yesus, mereka Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Apa itu segala sesuatu? Meninggalkan segala sesuatu yang mengikat dirinya yang ada di dunia ini. Apa yang ia miliki, apa yang ia rasakan, sesuatu yang mengikat dirinya, dia lepaskan hanya untuk mengikut Yesus dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau segala sesuatu yang dimiliki Lewi tentu adalah soal dunia, ya, soal kepentingan hidup, keperluan hidup. Tapi jauh lebih penting bagi Lewi untuk mengikut Yesus, karena mengikut Yesus bukanlah persoalan yang hanya di dunia atau melakukan kehendak Allah, tetapi persoalan untuk kehidupan yang kekal. Karena itu dalam bacaan kita saudara-saudara, Lukas, Yesus mengampuni si orang lumpuh, ya. Matius si pemungut cukai, dan teman-teman Matius yang percaya kepadanya karena dia adalah sahabat orang berdosa. Dia tidak dapat mengampuni para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka tidak mengakui diri mereka sakit dan memerlukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dan ini gambaran bagaimana Yesus menjawab orang-orang Farisi yang menyapakan, mengapa murid-muridmu makan dan minum bersama orang-orang berdosa, pemungut cukai? Dan Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ini pukulan telak bagi ahli-ahli Taurat yang menyatakan kesombongan yang mereka hanya suci sendiri dan yang lain adalah orang yang tidak layak menerima anugerah Allah. Dan ini pukulan telak bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahwa mereka tidak mengakui akan keberadaan Yesus yang menyapa, ikutlah aku. Sebab sapaan ini bukan hanya kepada orang Farisi sebenarnya, yang orang ahli-ahli Taurat, tetapi semua orang yang mendengar itu. Yesus mau katakan, termasuk teman-teman pemungut, ikutlah aku. Saudara-saudara, sapaan ini kepada kita juga yang percaya kepadanya. Jadi orang percaya itu mengikut Yesus, melakukan kehendak Allah. Siapapun dia adalah manusia yang berdosa, yang dipilih oleh Allah dan dipanggil oleh Allah dan dianugerahkan Allah, oleh kasih karunia-Nya diselamatkan. Maka kalau kita mengikut Yesus, katakan ikutlah aku, ini ajakan untuk masuk dalam kerajaan Allah dan memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dan itu sangat penting. Karena itu ikutlah aku bukanlah panggilan biasa, tapi panggilan sorgawi bagi setiap orang yang mengikut Yesus. Contoh konkret bagi kita jemaat, bagi orang percaya siapa saja, besar kecil tua muda, kalau Yesus katakan ikutlah aku, ini persoalan sorgawi yang mau ditekankan.
dan kita harus melakukannya. Sebab mengikut Yesus bukan sekedar mengikut, tetapi melakukan apa kehendak Allah yang di dalam diri kita. Kita adalah orang yang berdosa, lalu Allah pilih, Allah angkat menjadi pengikutnya. Maka kita harus melakukan apa yang dikehendaki Allah. Bukan sekedar ikut saja, tetapi melakukan kehendak Allah. Karena dikatakan ikutlah aku ini, sekali lagi saya katakan, adalah soal kerajaan Allah, soal kehidupan yang kekal, soal kehidupan yang memang kita rindukan untuk bersama Allah senantiasa dalam hidup ini. Dan itu sangat penting bagi kita. Nah, banyak orang percaya kurang mendalami apa itu mengikut Yesus. Ikut saja, lihat mujizat, bukan soal itu. Tapi Yesus mau katakan, ikutlah aku. Persoalan yang sangat mendasar di dunia ini maupun di surga, saudara-saudara. Nah, bagi kita sekarang, ikutlah aku, disampaikan Yesus, melakukan kehendak Allah, perkara-perkara Allah, perkara-perkara dulu, tinggalkan perkara yang mengikat kita senantiasa. Ketika Yesus katakan ikutlah aku, maka ia tinggalkan segala sesuatu yang ada dalam diri orang percaya. Maka segala sesuatu itu luas sekali ya. Apa yang dimiliki, apa yang dirasakan, jauh lebih penting apa yang dikatakan Allah, ikutlah aku. Karena semuanya akan ditambahkan bagi kita. Ketika kita mengikut Yesus, kita tinggalkan apa yang mengikat kita selama ini, sehingga kita tidak lagi mengikut Yesus, yaitu bagaimana kita masuk dalam persekutuan dengan Allah. Mengikut Yesus masuk dalam persekutuan dengan Allah, masuk dalam persekutuan anugerah Allah, masuk dalam persekutuan kasih karunia-Nya yang kekal bagi hidup kita. Nah, ini saudara-saudara, mari kita sibuk di dunia ini memang, tapi panggilan ikutlah aku jauh lebih penting. Karena di dunia hanya sementara. Dan inilah yang diresapi oleh seorang Lewi yang bernama Lewi. Ia memahami benar apa ajakan Yesus ini. Nah, seorang Lewi memiliki segala sesuatu. Dia seorang pungut cukai, ya kita dapat bayangkan harta, kedudukan dia miliki. Tapi jauh lebih penting mengikut Yesus ketimbang hal-hal duniawi. Tapi jauh lebih penting pekerjaan Allah dari apa yang ia lakukan setiap hari. Nah, karena itu seorang Lewi yang mengikut Yesus ini mengarahkan pandangannya dan seluruh hidupnya hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Karena itu segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu itu mengarahkan hidupnya, pandangannya, karyanya kepada Allah. Dan mari jemaat, siapapun kita yang mendengar firman Allah, Anda, saya mengikut Dia, maka Anda dan saya melakukan kehendak-Nya. Bukan saat kita menjadi pelayan-pelayan, tetapi siapa saja yang percaya kepada Tuhan berarti dia mengikut Yesus, melakukan kehendak-Nya. Mengikut Yesus sekali lagi bukan persoalan dunia, tapi persoalan hidup yang kekal di dalamnya. Dan Allah telah persiapkan kita semua. Mari jemaat Tuhan, siapa yang mendengar, Yesus katakan kepada saudara dan saya, ikutlah aku. Amin. Mari kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Bapa yang memanggil kami menjadi pengikut Engkau. Kami percaya, kami yakin, ikutlah aku bukanlah persoalan yang gampang, tapi sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mendengar hal itu. Berkati kami dalam segala aktivitas kami arahkan seluruh hidup kami hanya berpandangan dan tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Ampunilah kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.